Halo, ketemu lagi kita berjumpa kembali di kelas sosiologi tentunya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik yang bersifat ke arah kemajuan dan kemunduran. Nah, kalau kemunduran itu lebih ke arah masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Artinya akibat dari interaksi antara individu dan kelompok dan kelompok, sehingga itu juga bisa menjadi penyebab masalah sosial. Kalau minggu lalu kita terfokus kepada contoh-contoh gejala sosial, ada gejala sosial yang bersifat kemunduran atau tepatnya itu disebut sebagai masalah sosial. Ada kemiskinan, dekadensi moral, perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang kemarin juga sebenarnya tidak diulas secara mendalam ya. Kalian bisa buka-buka informasi lebih lanjutnya karena perilaku menyimpang itu sendiri ada yang disebut dengan perilaku menyimpang primer, kemudian ada perilaku menyimpang sekunder. Kalau primer itu artinya perilaku menyimpang yang masih bisa dimaafkan, masih bisa ditoleransi. Contoh, ketika misalnya kamu membolos sekolah pada suatu waktu karena misalnya mengantar ibu kamu berjualan di pasar. Nah, akhirnya kamu merasa terlambat, kamu tidak sekolah. Tapi hal tersebut tidak kamu ulang kembali. Tapi cukup sekali kamu melakukan hal tersebut. Tapi di mata sekolah merupakan suatu pelanggaran kan. Tapi kamu tidak mengulangnya lagi, itu disebut dengan penyimpangan primer. Sedangkan kalau penyimpangan sekunder artinya kamu berulang-ulang terus-menerus dan akhirnya itulah yang disebut perilaku menyimpang itu. Ketika kamu tidak masuk satu kali, besoknya lagi, minggu depannya lagi. Nah, seperti itu. Oke, itu ulasan sedikit ya. Nanti kalian lebih banyak lagi membaca tentang perilaku menyimpang dan masalah-masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kalian. Nah, kali ini kita kembali masih dengan permasalahan yang sama, yaitu tentang gejala sosial. Oke. Secara garis besar, nah ini adalah peta konsepnya. Nah, kalau kita membicarakan tentang gejala sosial yang ada di bawah ini, kalian lihat, itu kan merupakan objek ya ini ya, objek studi ilmu sosiologi, bagian dari kajian ilmu sosiologi. Nah, kenapa gejala sosial dibahas? Nah, karena objek utama sosiologi itu adalah apa ini? Masyarakat. Nah, tadi Ibu lupa memberikan garis di sini. Masyarakat itu terdiri dari individu, kemudian ada kelompok, menjalin sebuah hubungan sosial. Nah, di sini ada interaksi. Nah, ada hubungan sosial sehingga hubungan sosial tersebut menimbulkan suatu peristiwa. Peristiwa inilah yang disebut dengan gejala. Ya ampun, salah. Gejala sosial, bukan gejala ya. Gejala sosial. Nah, peristiwa ini menyebabkan gejala sosial. Nah, itu yang dibahas tadi di dalam sosiologi. Nah, ya. Seperti ini kurang lebih gambarannya. Nah, jadi apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang dibahas dalam studi ilmu sosiologi. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kemarin Ibu memberikan contoh-contoh dari masalah-masalah sosial atau gejala yang sering terjadi. Nah, di sini ada jenis-jenis gejala sosial menurut Pitirim A. Sorokin. Pitirim A. Sorokin. Itu kali ya kalau bahasa Inggrisnya A. Oke, ini menurut ahli ya. Kalau kita terfokus pada satu ahli tentu saja bisa mempermudah kita juga untuk mengingat atau mempelajari sesuatu hal. Tapi perlu kita kembangkan kembali. Nah, kalau menurut beliau ini, jenis gejala sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama gejala sosial religius, kemudian ekonomi, politik, dan hukum. Nah, gejala sosial religius ini berkaitan dengan apa? Spiritual. Ya, betul sekali. Pintar yang jawab. Secara spiritual. Nah, lebih gampangnya mungkin langsung ke contoh ya. Bukan berarti mempelajari tentang agama kalian, tentang bagaimana kalian beribadah, tidak. Kita lebih menganalisa bagaimana mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Baik, kita ambil contoh seperti belakangan ini dengan maraknya berita tentang COVID-19. Kalian pasti sudah mendengarkan berita-berita bagaimana di setiap kampung, di setiap wilayah itu ada melaksanakan tolak bala ya. Hal ini lebih Ibu memberikan contoh di suku Dayak, itu melakukan tolak bala. Nah, dalam prosesi tolak bala ini
apapun ritual yang dilakukan itu adalah arahnya untuk memohon kepada Tuhan agar dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya termasuk penyakit. Nah, pada saat ini kan beberapa wilayah itu sudah kita ketahui memang ada melaksanakan tolak bala, terutama di daerah Kalimantan Barat ini sendiri, dari ujung ke ujung itu banyak sekali yang melakukan tolak bala. Bahkan di kampung A, kampung B, kampung C itu rata-rata mereka melakukan tolak bala. Nah, dengan harapan bahwa COVID-19 itu tidak ada di wilayah mereka. Nah, seperti itu. Harapannya tersebut juga berkaitan dengan tradisi-tradisi mereka. Nah, tapi tujuannya adalah berdoa kepada Tuhan. Nah, itu bisa menjadi suatu gejala sosial kenapa masyarakat sangat percaya dengan hal tersebut. Nah, itu juga menjadi pembahasan. Nah, itu juga bisa menjadi objek kajian yang kita bahas. Nah, seperti itu. Kemudian ada gejala sosial ekonomi. Loh, apa yang dibahas? Nah, ini bisa jadi tentu saja kalau ekonomi ini berkaitan dengan masalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitan dengan ekonomi ya. Kemiskinan kemarin. Nah, itu adalah termasuk gejala sosial yang dikatakan oleh Pitirim Sorokin juga. Kemudian politik. Nah, contohnya ini adalah adanya money politik. Money. Nah, dalam politik itu kan tidak jarang kalian mendengar istilah money politik. Misalnya berarti politik uang, di mana terutama pada saat pemilu mendekati waktu pemilu itu masih banyak praktek-praktek politik uang misalnya ya. Kemudian ada gejala sosial hukum. Nah, ini berkaitan tentu saja dengan hukum tertulis. Nah, contohnya ketika orang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas, ataupun saat ini orang bahkan tidak menggunakan masker sudah melanggar hukum, jadi harus ada sanksinya. Nah, itu juga termasuk gejala sosial. Kalau ini kan menurut Pitirim Sorokin. Tapi misalnya kalian mau menganalisa lebih dalam lagi, banyak hal-hal yang tidak dibahas di sini. Seperti contohnya budaya. Budaya juga termasuk ke dalam gejala sosial yang bisa kita analisa ya. Contohnya sekarang bagaimana ketertarikan anak muda terhadap kebudayaan. Misalnya seperti itu. Kenapa sekarang banyak yang rasa cinta terhadap budaya itu kenapa ada di beberapa wilayah itu menurun. Misalnya seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, selain jenis-jenis, kita akan membahas tentang tingkatan gejala sosial menurut Norman Blaikie. Nah, beliau ini mengatakan tentang tingkatan gejala sosial. Ada 3, mikro, meso, dan makro. Mikro itu tentu kecil. Nah, kalian paham kan? Mikro itu berarti kecil. Dan meso itu ada di tengah-tengahnya. Kemudian gejala sosial makro itu lebih besar, gejala sosial yang besar. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Gejala sosial mikro terjadi pada individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentu saja maksudnya bukan menganalisa orang per orang ya, tapi bagaimana individu tersebut memberikan pengaruh terhadap orang lain. Nah, kemudian gejala sosial meso terjadi pada organisasi masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Nah, contohnya dalam suatu masyarakat lingkungan sekitarmu. Nah, itu juga termasuk gejala sosial meso. Tapi apabila gejala sosialnya sudah makro, itu melibatkan lingkup organisasi yang lebih besar. Nah, ini seperti di sini dijelaskan terjadi dalam entitas sosial lebih besar. Entitas itu berarti kita bisa melihat wujud sesuatu itu benda, orang itu dalam bentuk fisiknya. Nah, contohnya kalau gejala sosial makro itu kalau misalnya hal tersebut sudah melibatkan organisasi dunia, misalnya WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, IMF, organisasi keuangan, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang hari ini kita bahas hanya memberikan bagaimana sih peta konsep suatu gejala sosial itu kenapa dibahas di sosiologi. Oh, ternyata karena sosiologi fokusnya adalah ke masyarakat. Di dalam masyarakat ada individu dan ada kelompok. Setelah ada individu dan kelompok terjadi hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut adalah suatu interaksi yang pastinya saling mempengaruhi, akhirnya menimbulkan suatu peristiwa. Peristiwa itulah yang disebut dengan gejala. Entah yang bersifat positif atau negatif, maju atau mundur. Nah, kemudian kita juga membahas tentang jenis-jenis gejala sosial menurut ahli. Kali ini kita membahas tentang Pitirim Sorokin yang mengatakan ada 4. Tadi ada religius, ekonomi, kemudian hukum, dan apa lagi tadi? Gejala sosial politik. Nah,
Kemudian berdasarkan tingkatannya itu ada ada mikro, meso, dan makro. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan karena ini merupakan sesuatu yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Dadah.